Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Gimana kabarnya? Luar biasa. Tidak terasa kita sudah masuk di minggu yang pertama di bulan yang baru. Dan sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan yang sudah kita lalui, kita percaya ada kebaikan Tuhan di dalam setiap kita. Ada amin? Bapak Ibu. Terima kasih. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Mari kita sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau selalu baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kasih-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala
membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Saya ajak puji jemaat boleh bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Ku sembahkan, terima kasih, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembahkan tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus.
Terima kasih Tuhan. Tak hentinya kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Sepanjang hari yang sudah kami lewati Tuhan. Sepanjang minggu bahkan sepanjang tahun Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu atas hidup kami Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan buat ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hadirat-Mu boleh nyata, sukacita-Mu boleh melimpah buat setiap kami Tuhan. Kami mulai ibadah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap kita yang percaya kita katakan amin. Silahkan duduk. Sebelum duduk boleh kasih salam kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Kita cepat berbagi diri, kita nyanyikan pujian ini. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam tiap langkahku, sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik.
Engkau baik, selalu baik, teramat baik. Amin. Dari selama-lamanya sampai selama-lama Tuhan Yesus tetap baik. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. mari katakan bersama-sama. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Mari katakan bersama-sama. Tuhan Yesus baik. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Saya persilakan menjemaat duduk. Baik jemaat Tuhan, pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita renungkan setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita masih mempunyai masalah, kita masih mempunyai pergumulan. Tapi ingatlah bahwa kebaikannya itu selalu ada. Bahkan sampai hari ini pun kita ada di tempat ini, itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi
semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom saudara-saudara semua, shalom. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan.
Bapak Surgawi, terima kasih. Saat ini kami ada di bait Allah, di rumah Tuhan, untuk beribadah kepadamu dan mendengar firman-Mu ya Bapa. Urapilah kami semua dan hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-pesan-Mu yang telah Kau taruh dalam hatinya, supaya menjadi berkat rema bagi semua yang hadir pada saat ini. Terima kasih Tuhan, urapan-Mu ada kami semua, dan kami menolak gangguan-gangguan kuasa kegelapan, roh jahat, ataupun kuasa-kuasa lain yang hendak mengganggu pelayanan firman. Kami perintahkan keluar dalam nama Tuhan Yesus, dan biar hadirat Allah nyata di tengah-tengah kami, dan Tuhan bekerja luar biasa bagi umat-Mu. Terima kasih. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur untuk berkat-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan ini semua. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya. Ya. Ya, inilah tema yang akan disampaikan melalui firman Tuhan. Beriman teguh pada Kristus. Ini kita mau belajar tentang teladan iman dari Nabi Nehemia. Ya, kita akan masuk pada firman Tuhan dengan tema teladan Nehemia. Teladan iman Nehemia, kita akan baca beberapa ayat dari Nehemia, kitab Nabi Nehemia, pasal 1, ayat 1 sampai 11. Mari kita baca ayat demi ayat bersama-sama. Ayat 1 bersama semua, baca bersama saya. 1, 2, 3. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kislu tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. 2. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. 3. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. 4. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. 5. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintahnya. 6. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hamba-hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum kerabatku telah berbuat dosa. 7. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa, hamba-Mu itu. 8. Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. 9.
kataku, tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku takut akan Allah kita yang untuk menghindari diri dari cercaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita. 10. Juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu. 11. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun, dan rumah mereka. Pula hapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur, dan minyak yang kamu tagih dari mereka. Amin. Ya, inilah sekilas cuplikan kisah Nehemia ketika dia bekerja sebagai juru minuman raja di Puri Susan. Ya. Ini Raja Ahasveros di kerajaan Persia. Nah, dari beberapa ayat ini kita akan belajar tentang meneladani iman Nehemia dalam misi membangun Yerusalem. Iman yang mendorong kepedulian terhadap kondisi Bait Allah. Jadi orang-orang beriman, orang-orang yang cinta Tuhan, kita belajar di sini punya rasa kepedulian terhadap kondisi Bait Allah. Saudaraku, kalau di sini ada saudara-saudara yang beriman, yang cinta kepada Tuhan, saya yakin pasti saudara juga peduli dengan keadaan Bait Allah. Ya. Nehemia ini seorang hamba Tuhan yang menjadi pegawai di istana raja, punya kedudukan yang cukup tinggi sebagai juru minuman. Ya. Juru minuman itu orang kepercayaan karena menyediakan minuman. Demikian juga misalnya koki atau chef yang bekerja di istana kerajaan. Pasti orang yang diberi kepercayaan besar. Sebab kalau tidak, ya minuman, makanan bisa dikasih racun atau obat-obat yang tidak bermanfaat tapi merugikan kesehatan raja. Jadi pasti orang kepercayaan yang dipercaya untuk menyediakan minum dan makanan. Nah, inilah kepedulian Nehemia ketika ada Hanani dan kawan-kawannya, sahabat-sahabat Nehemia datang dari Yehuda, dari Yerusalem. Dia tanya bagaimana keadaan teman-teman di sana. Ya, Hanani dengan jujur menyatakan bahwa keadaan di Yehuda sedang tercela, sedang tidak baik-baik saja. Karena Bait Allah keadaan rusak dan pintu-pintunya terbakar. Artinya ya dibakar orang, dirusak orang. Nah, mendengar itu Nehemia menangis, berdoa, berpuasa untuk dapat menyatakan dan melaksanakan keprihatinannya terhadap Bait Allah di Yehuda. Ya, ada 3 hal yang dia lakukan, teladan iman yang kita bisa garis bawahi, paling tidak ya ada 3 teladan iman. 3 teladan iman Nabi Nehemia dalam misinya membangun Bait Allah dan Yerusalem. Yang pertama, dia mempersiapkan misi dengan doa dan puasa. Ya. Ini kita baca tadi dalam ayat 4. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Ya. Menangis dan berkabung selama beberapa hari.
aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Menangis, berkabung, berpuasa dan berdoa. Ini pertanda keprihatinannya atas kondisi bait Allah saat itu. Saya percaya Bapak Ibu, kita orang-orang yang cinta Tuhan juga punya keprihatinan terhadap keadaan bait Allah. Saudaraku, kalau saudara mengikuti selebaran tentang rencana peremajaan beberapa alat dalam gereja kita, saya harap saudara memberi perhatian. Seperti misalnya untuk yang paling besar ini dananya digital snake cable sebanyak 25 juta. Snake kabel itu kalau diterjemahkan kabel ular, karena panjang ya kayak ular. Jadi snake kabel itu tertanam dari depan amplifier itu ke belakang, ke mixer ya. Dan dari sana diolah oleh mixer, lalu dikembalikan lagi ke sound system yang ada di gereja kita. Dan ini alat yang sangat vital untuk suara bisa terdengar dengan baik. Nah, snake kabel gereja kita ini dipasang sejak gereja ini selesai. Ya, jadi kalau selesai pada tahun 2005, itu berarti snake kabel itu telah tertanam dan melayani kita sepanjang 19 tahun. Jadi sudah banyak yang karaten, banyak yang sudah tidak berfungsi dengan baik. Sehingga kadang-kadang kalau dicolokkan pada tempat yang rusak itu memercikkan api ya, dan tidak nyambung. Suara dari depan tidak nyambung ke belakang. Atau sebaliknya hasil dari mixer dikirim ke sound system, ke speaker, tidak bunyi ya, karena sudah aus. Dipakai sudah 20 tahun ya, sudah wayai ganti. Jadi bukan mengada-ada, kalau masih bisa dipakai ya dipertahankan. Tapi kita menghadapi acara event besar Natal dan Tahun Baru ini, ya sudah waktunya snake kabel itu harus diganti. Jadi tolong Bapak Ibu yang diberkati Tuhan bisa ikut membantu dana ini. Demikian juga laptop ya. Laptop yang menayangkan tulisan atau gambar-gambar di LCD dan di monitor tadi, ya sedikit banyak itu mempengaruhi. Kalau laptopnya tidak bekerja dengan baik, ya hasilnya juga kurang baik, saudaraku. Ya memang ada gangguan kuasa kegelapan dan sebagainya, apalagi dengan adanya gangguan-gangguan tadi. Jadi sudah waktunya kita punya laptop yang memadai. Ya, laptop yang bisa memikul beban. Karena makin banyak gambar, makin banyak tulisan itu bebannya makin berat untuk laptop itu melaksanakan fungsinya. Sehingga lama-lama ya tidak kuat. Ya, kalau menanggung beban terlalu berat, mesin pun lama-lama tidak kuat. Jadi breakdown ya, artinya terganggu. Nah, itulah sebabnya gereja merencanakan mengganti laptop yang mumpuni untuk mengangkat tulisan atau gambar untuk pujian maupun firman. Ya, ini alat yang sangat penting sekali, saudaraku. Ya, kalau puji-pujian tayangannya, gambarnya tidak jelas, pasti mengganggu suasana ibadah kita.
Demikian juga ini ya, drum. Drum ini juga sudah lama, berpuluh-puluh tahun melayani kita, digebuki, ya, dipukuli tiap minggu ya. Dan kadang-kadang kalau sedang bersemangat itu ya mukul drum itu ya sudah tidak memikirkan kondisinya, drumnya sudah tua, ini kulitnya sudah rapuh, mulai rapuh, bukan salah yang ngedrum, memang kondisinya ya lama-lama aus, ya dipukuli terus tiap minggu ya lama-lama aus tipis. Dan kemarin saya dengar sudah pecah ya drumnya itu kulitnya sudah pecah, jadi sudah tidak sempurna. Memang perlu peremajaan, perlu misalnya itu sekarang drum kita dikurung dengan akrilik atau apa namanya. Ya memang di mana-mana saya lihat drum-drum gereja itu dikurung supaya suaranya tidak mengganggu telinga jemaat. Jadi yang keluar dari drum itu bukan suara langsung, tapi suara yang diatur oleh sound system. Nah ini sudah dikurungi, suaranya sudah tidak mengganggu telinga, tapi bisa di-setel ya dari belakang dari mixer itu. Dan hal-hal lain yang dibutuhkan di info anggaran upgrade sound system dan multimedia. Ya Bapak Ibu, saya menghimbau Bapak Ibu bisa ikut memperhatikan dan mempedulikan kebutuhan gereja ya, terutama bila Bapak Ibu diberkati Tuhan dan ada dana yang tersedia, mari kita dukung bersama-sama. Ya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Dan saya percaya kalau saudara peduli terhadap pekerjaan Tuhan, Tuhan juga akan peduli dengan pekerjaan saudara. Saudara memperhatikan kebutuhan rumah Tuhan, Tuhan juga akan memperhatikan kebutuhan saudara-saudara. Demikian yang dilakukan Nehemia, imannya adalah iman yang peduli terhadap bait Allah untuk membangun kembali bait Allah yang rusak dan pintu-pintu yang terbakar. Nah, ini penting dia mengadakan aku berpuasa dan berdoa ya, menghadapi semua ini perlu doa dan puasa. Ya, jadi terutama panitia Natal harus banyak berdoa untuk kesuksesan event Natal dan Tahun Baru. Saya harap setelah dilantik banyak berdoa ya. Khususnya saya ingin menghimbau panitia Natal bisa hadir setiap Jumat jam 8 malam untuk berdoa di tempat ini. Sebagian panitia sudah ikut doa unity tiap Jumat dan 8. Itu ada doa di situ. Ya, mari mulai Jumat ini saya undang semua anggota panitia untuk hadir dalam doa unity. Ya, memang tidak ada puasanya, tapi minimal ada doa. Doa-doa yang dipanjatkan ini nanti akan mendatangkan mukjizat. Karena di mana ada anak Tuhan yang berdoa, apalagi berpuasa, di situ akan ada banyak mukjizat terjadi di hari Natal dan Tahun Baru yang akan datang. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu panitia Natal, tolong hari Jumat nanti berkumpul di sini jam 8 untuk berdoa bersama-sama. Nah, ini yang terjadi juga mukjizat Allah dalam hidup Nehemia. Bertanyalah ia raja kepadaku, mengapa mukamu muram walaupun kau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati, lalu aku menjadi sangat takut. Ya. Jadi kalau pelayan raja itu melayani harus dengan serius, harus dengan sukacita, tidak boleh cemberut, tidak boleh sedih. Ya, ini ketahuan oleh raja
Nehemia mukanya muram dan raja bertanya, "Mengapa engkau sedih hati?" Ya, ini menjadi takut sebab kalau raja tidak berkenan, ini Nehemia bisa dihukum karena bersedih hati dalam melayani. Maka tadi saya katakan, layanilah sebagai panitia Natal bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Ya, kalau kita manusia itu bisa ya kurang kurang perhatian, kurang semangat, kurang perhatian. Tapi kalau kita melayani Tuhan, kita akan menjaga kesungguhan hati kita, keceriaan kita. Kita melayani Raja, segala Raja. Ya, ini Raja tanya, "Kenapa kamu sedih walaupun kau tidak sakit?" Nehemia menjadi takut. Lalu kata Raja kepadaku, "Jadi apa yang kau inginkan?" Ini Raja Nehemia cerita. Tempat asalnya itu dalam keadaan tercela, ya, karena bait Allah tidak ada yang peduli dan pintu-pintunya terbakar. Lalu kata Raja kepadaku, "Jadi apa yang kau inginkan?" Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada, "Jika Raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali." Ya, istilahnya merenovasi atau mengupgrade Yehuda yang sudah menjadi seperti kuburan, ya, kota kuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali, mengupgrade kembali, merenovasi kembali. Lalu bertanyalah Raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, "Berapa lama engkau dalam perjalanan dan bilakah engkau kembali?" Dan berapa lama mau minta izin ke Yehuda dan berapa lama akan kembali? Dan Raja berkenan mengutus aku. Raja berkenan memberi izin cuti untuk merenovasi Yerusalem, Yehuda. Berkenan mengutus memberi izin sesudah aku menyebut suatu jangka waktu tertentu. Ya, dia mengatakan tidak disebutkan, mungkin 6 bulan, mungkin 1 tahun, ya, mungkin berapa banyak waktu dibutuhkan untuk membangun kembali Yerusalem. Jadi ada mukjizat, tapi tidak hanya itu. Pula dia juga minta untuk diberi sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu gerbang di benteng bait suci. Minta tambahan lagi diberi kayu untuk balok-balok di pintu gerbang, ya, untuk kebutuhan pembangunan pasti membutuhkan kayu, ya, balok-balok kayu untuk pintu gerbang maupun tiang-tiang yang perlu diganti di bait suci. Dan semua ini dikabulkan, diberi izin, diberi fasilitas, diberi surat untuk mengambil kayu sebanyak yang dia butuhkan. Ini sungguh mukjizat Tuhan, saudara, ya, mukjizat Allah. Dan memang pelayanan kalau disertai doa itu banyak mukjizat terjadi, saudaraku. Untuk tembok-tembok kota dan rumah, membangun rumah yang akan kudiami. Dan Raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Jadi memang Raja mengabulkan, tapi Nehemia menyadari bahwa itu adalah karena kemurahan tangan Tuhan. Karena tangan Allah yang murah melindungi dia atau ikut campur terhadap pekerjaan Nehemia. Sebab Nehemia berdoa kepada Tuhan, ya. Pelayanannya tidak hanya karena didasari pada kepintarannya
keahliannya, kekayaannya, tapi karena tangan Allah yang murah melindungi dan menyertai Nehemia. Karena Nehemia menghadapi semua tantangan itu dengan doa, ya. Jadi ini pentingnya mengapa kita harus banyak berdoa. Seperti tadi saya katakan, tolong panitia bisa mengikuti doa unity setiap hari Jumat. Jangan mengandalkan kemampuan atau kehebatan kita sendiri, tapi mari kita mengandalkan Tuhan untuk menolong dan memberikan kemurahan hatinya kepada pelayanan yang kita lakukan kepada Tuhan. Nah, satu kesaksian mukjizat di Alaska, ya. Alaska itu satu tempat di kutub utara. Ya, tapi di sini yang saya maksudkan bukan Alaska di kutub utara, tapi alas karet di perjalanan menuju Semarang Boja. Dulu ada alas karet di sana, sekarang alas jati ya kelihatannya. Sudah ganti jati, tapi dulu alas karet di situ. Nah, dulu kami melayani di pos-pos PI di desa-desa. Dari Boja itu masih masuk lagi ke tempat yang namanya Sri Wulan, Margosari, mana lagi itu saya sudah banyak lupa. Nah, saya ke sana naik motor, ya, motor antik Honda 90 set tahun 70. Ya sudah tua, tapi itulah yang saya punya. Masih ada sampai sekarang dan masih jalan. Saya simpen saja untuk kenang-kenangan. Itu Bu Yohan ikut ke desa-desa, bahkan pernah mengajak Samuel duduk di atas tangki bensin bertiga, pernah naik berlima, ya, saya, Bu Yohan sama 3 anak, Samuel di depan, ini Susan di tengah, Hansnya masih kecil digendong sama mamahnya, berlima satu sepeda motor Honda set 90 set, lewatnya bukan jalan raya, jalan galengan sawah. Wah, jatuh beberapa kali, saudaraku. Ya, untung Samuel tidak cedera, ya. Jatuh sama motornya. Dia di depan, ya, tidak bisa turun. Ya, sudah ngerungkep bareng di galengan sawah. Yaitu masa-masa pelayanan di desa. Tapi senang, saudaraku. Ya, lihat orang desa begitu bersemangat, begitu bersyukur, ya. Wah, sukacita. Nah, suatu hari saya dengan Bu Yohan, anak-anak tidak ikut, pulang kebaktian di Sri Wulan. Itu sudah malam, ya, jam 9-an, karena kebaktiannya sore jam 6, kadang-kadang molor sampai jam 7 baru mulai, selesai jam 8, jam 9, kadang-kadang disuruh makan dulu, ya. Orang desa itu paling senang kalau kita makan bersama mereka. Ya, bersyukur, merasa dihargai. Nah, pulang malam sampai alas karet itu mogok, ya, maklum ya motor tua, ya, mogok di situ. Gelap gulita, tidak ada lampu. Waktu itu hutan, memang sampai sekarang pun masih hutan. Tidak ada lampu, tidak ada rumah, tidak ada penduduk di daerah itu. Ya, kalau sekarang mungkin sudah jauh lebih ramai. Sudah di tengah hutan, tidak ada lampu, tidak ada orang, gelap, ya. Ya sudah, mau apa lagi? Sudah berdoa, ya sudah dituntun jalan. Tapi keajaiban terjadi, saudara. Tiba-tiba di pinggir jalan itu ada gereja. Gereja itu kosong, pagarnya tidak dikunci, kami masuk. Dan ya, gereja itu depannya ada terasnya, dan di atas teras itu ada lampu bolam kira-kira 40 watt menyala di situ. Jadi kami
tuntun motornya itu sampai ke bawah lampu. Nah, apa ini sepeda motor tua itu kalau mogok itu karena apa? Businya basah. Ya, jadi pembakaran tidak sempurna, businya basah, mogok. Jadi saya lepas businya, saya bersihkan ya dengan amplas, keringkan, pasang lagi. Mau starter tak lihat bensinnya habis. Ya dikocok-kocok gitu, kopiak-kopiak sedikit. Masih ada kira-kira 1 gelas, paling banyak 1 gelas yang masih tersisa di dalam tangki bensin itu. Ya sudah, di starter nyala lagi. Kalau sudah dibersihkan ya nyala lagi. Tapi tahan berapa lama ya tergantung basahnya sampai mana nanti. Dan bensinnya cuma segelas tuh ya mungkin paling 1-2 kilo ya paling ya. Ya sudah, itu di tengah jalan apa Semarang Buja, Alas Karet itu, ya sudah kita jalan lagi, dinaiki lagi, jalan lagi. Tapi dengan pikiran ini nanti paling 1-2 kilometer sudah mogok lagi. Ternyata tidak. Sampai mana simpang 3 itu ujung, sekarang ujung jalan tol itu ya, masih jalan mesinnya. Ya puji Tuhan, jalan saya belok kanan terus menuju Pantura. Pantura masuk ke Siliwangi ya, terus masih jalan sampai akhirnya masuk ke MT Haryono, belok Sidodadi. Ya masuk MT Haryono, belok Sidodadi, masih jalan, mesinnya tidak mati. Terus sampai jembatan Sidodadi, glek, mogok lagi di situ. Ya, itu mesinnya panas sekali. Saya naik celana panjangnya kena knalpot tuh langsung leleh, saudaraku. Ya, celananya terbakar, tapi tidak menyala, leleh. Nah, tapi sudah dekat Karimata, waktu itu kami tinggal di Jalan Karimata, ya 40. Jadi sudah dituntun sampai rumah, sudah tidak jalan lagi. Besoknya sampai saya bawa ke bengkel, ternyata koklok mesinnya, saking panasnya dipaksa jalan. Ya bukan dipaksa, memang butuh jalan. Ya, lalu sampai di Sidodadi dituntun dari jembatan Sidodadi itu ke Karimata. Nah itulah saudaraku, mukjizat yang terjadi karena doa, ya, karena mukjizat Allah terjadi dalam doa. Jadi sekali lagi hadapilah Natal dan Tahun Baru ini dengan banyak berdoa. Ya khususnya panitia Natal, sekali lagi saya himbau untuk Jumat semua panitia bisa hadir untuk doa bersama dalam doa unity. Ya, doa itu mukjizat yang pertama. Yang kedua, dalam melaksanakan misi, Nehemia mengakui kesalahan bersama jemaatnya. Ya, ayat 7. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa, hamba-Mu itu. Jadi penting juga di samping berdoa itu mengakui dosa atau kesalahan. Karena dosa itu menutup pintu untuk ya berkat Tuhan, kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan dinyatakan. Ya, seperti misalnya perpuluhan ini. Perpuluhan bisa menjadi kuasa yang membuka pintu surga atau dosa yang menutup pintu surga. Ya. Kalau kita taat membawa perpuluhan, ya
itu menjadi kuasa yang membuka pintu surga. Tapi kalau kita tidak taat, menjadi dosa yang menutup pintu surga. Ya, ini saya mau beri kesaksian kisah nyata dari seorang akuntan berpendidikan tinggi, punya pengalaman tapi tidak punya pekerjaan. Ya, punya gelar, punya pengalaman tapi tidak punya pekerjaan. Istilahnya akuntan pengacara. Akuntan yang menjadi pengangguran banyak acara, itu pengacara ya, pengangguran dengan banyak acara. Karena dia tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan. Jadi akuntannya menjadi pengacara. Bukan pengacara seperti Hotman Paris atau pengacara-pengacara yang terkenal ya. Nah, ini tapi pengacara itu pengangguran banyak acara. Tapi tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan. Nah, satu hari dia konsultasi dengan saya. Jadi saya kenal baik akuntan ini, dia cerita kalau sudah lama tidak punya pekerjaan. Jadi akuntan tapi menjadi pengacara, pengangguran dengan banyak acara ini. Dan dia cerita kesaksian yang tidak baik ya, kesaksian dia menulis surat 100 lembar untuk melamar pekerjaan. Bukan saja tidak ada yang diterima, 100 surat, 100 lamaran. Bukan saja tidak ada yang diterima, tapi tidak ada satupun yang dibalas. Ya, dibalas. Walaupun tidak diterima, tapi kalau dibalas kan lego. Ini tidak dibalas, tidak diterima. Ya, kalau tidak dibalas ya otomatis tidak diterima. Cerita dan cerita itu saya melihat dia punya dosa yang tersembunyi. Ya, terus saya konsul dia untuk mengakui kesalahan dan dosa-dosanya itu dan minta ampun kepada Tuhan. Lalu dia melakukan hal itu dan selanjutnya dia melamar pekerjaan lagi, bukan 100 surat, satu surat. Satu surat dia melamar pekerjaan, nulis satu surat dan dibalas dan diterima. Ya, luar biasa saudaraku. Tuhan bekerja. Tadinya 100 surat tidak ada yang dibalas, tidak ada yang diterima. Ini satu surat dibalas dan diterima dan dia mendapatkan pekerjaan itu. Ya, itulah kisah nyata dari seorang akuntan yang berpengalaman, punya pendidikan, punya pengalaman tapi tidak punya pekerjaan dan tidak punya penghasilan. Ya, tapi karena mengakui dosa-dosanya, Tuhan tolong dia dan Tuhan berikan pekerjaan. Tidak lagi menjadi pengacara, tapi pekerjaan akuntan. Yang ketiga, dalam misi ini mengingat firman Tuhan. Ya, ayat 8 dan 9. Mengingat firman Tuhan. Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Ayat 9, kataku tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita. Nah, di samping kepedulian terhadap bait Allah, Nehemia juga mengajarkan jemaat untuk punya kepedulian terhadap sesama. Jadi orang-orang Yehuda bersalah karena apa? Pertama, tidak mempedulikan teman-temannya. Bahkan bersalah karena
ya merampas ya, karena hutang menjual mereka, jual, dan juga menerima gadai tanah, gadai ladang. Mereka yang miskin tidak punya penghasilan menggadaikan harta bendanya dan menjadi tanggungan pinjaman kepada teman-temannya. Dan padahal Tuhan mengharapkan mereka dibantu, ditolong, dan tidak ditindas oleh sesamanya. Dan mereka mengakui itu semua, tidak bisa membantah, dan Tuhan membuka jalan. Kalau kita membaca cerita Nehemia, akhirnya Yerusalem dapat dibangun lagi, direnovasi lagi, dan dapat menjadi tempat ibadah bagi banyak orang di sana. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Iman yang peduli terhadap bait Allah, iman yang berdoa, iman yang taat kepada firman-Nya. Ya, tiba saatnya kita juga hari ini akan membawa perpuluhan kita kepada Tuhan dengan 3 alasan. Ketaatan perpuluhan membawa mukjizat Tuhan terjadi. Janda Sarfat taat dan hidupnya dan putri tunggalnya dipelihara Tuhan. Naaman taat dan sakitnya disembuhkan Tuhan. Petrus taat dan mengalami kelimpahan. Mukjizat terjadi dalam ketaatan. Taat akan membawa segala pintu langit, membuka segala pintu langit. Tadi saya katakan perpuluhan kuasa yang membuka pintu surga atau dosa yang menutup pintu surga. Ya, apakah saudara ingin melihat pintu surga terbuka atau tertutup bagi kehidupan kita? Itu terserah kepada saudara sendiri. Pintu kelimpahan, pintu kesehatan, pintu kesembuhan, pintu kebahagiaan, pintu keharmonisan, pintu pemulihan, dan lain sebagainya. Ketiga, perpuluhan mendapat karunia memiliki dan karunia menikmati. Banyak orang memiliki tapi tidak menikmati. Tapi mari kita memiliki dan menikmati berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Pengkhotbah 5, 15, 18. Setiap orang yang dikarunia Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Ya, demikian firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu menyertaiku, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama dan para pemuji silahkan bisa membantu. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku,
Aku percaya, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu pada pagi hari ini diberkati menjadi rema untuk kami semua, agar kami boleh mengalami janji Tuhan, diberkati untuk memberkati. Berkati Tuhan firman-Mu bagi kami semua, agar kami punya kepedulian terhadap firman Allah dan bait Allah, tidak dibiarkan dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, tetapi kami dapat memperhatikan bait Allah dan berbuat sesuatu dalam doa maupun dalam dana untuk pekerjaan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini, dan berkati agar kami dapat menjadi seperti Nehemia yang berdoa untuk pekerjaan Tuhan, bertobat dari segala kesalahan, dan melaksanakan firman Allah. Lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga janji Allah digenapi dalam kehidupan kami anak-anaknya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami doakan dan mohonkan ini semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Bapak Ibu yang ingin membawa perpuluhan nanti bisa dimasukkan dalam kotak yang ada di depan pintu keluar. Ya, saya berdoa saudara mengalami banyak mukjizat dalam hidupmu hari-hari ini, karena saudara melakukan apa yang difirmankan Allah. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Ibu. Shalom semuanya. Amin. Sebelum saya menyampaikan informasi ibadah GBI Semarang Indah, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk bisa bangkit berdiri, dan kita akan bersama-sama memperkatakan deklarasi iman kita di tahun 2024 ini. Deklarasi hidup berkemenangan, surga terbuka nyata di bumi. 1. Tuhan Yesuslah yang terutama dalam hidupku, dan hidupku melekat kepadanya. 2. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam hidupku tidak ada lagi kedagingan, kutuk keturunan, tali maut, kenajisan, perjinahan, perceraian, dan hati yang beku menyakiti hati Tuhan. 3. Aku dibebaskan dari sifat dan karakter amarah, kebenaran diri, garang, sombong, lari dari rencana Tuhan. 4. Aku punya gambar diri yang utuh dan positif, dan tidak ada lagi kelemahan dalam roh, jiwa, dan tubuh, di mana aku berada jadi terang dunia. 5. Aku dibebaskan dari masalah kerugian, kutuk kebangkrutan, kutuk berhutang, kutuk kegagalan, kutuk kemiskinan, pahit hati, dan jiwa terluka dengan darah anak domba Allah. 6. Aku percaya bahwa dalam suka maupun duka, di atas gunung atau di lembah, dalam tangis ataupun tawa, dalam berkat maupun pencobaan, Tuhan Yesus selalu ada menyertaiku dan tidak pernah meninggalkanku. 7. Tuhan Yesus jauh lebih besar dari masalahku, dan Dia sanggup mengubah jalan buntu menjadi jalan keluar yang membawa kemenangan bagiku. Pertolongannya tidak pernah terlambat, waktunya tepat untuk menjawab semua doa-doaku. 8.
Manisnya hidupku tidak tergantung dari banyaknya harta kekayaanku, namun seberapa bersyukurnya aku akan segala hal yang ada dalam hidupku. 9. Terjadi pemulihan bagi rumah tanggaku, keluargaku, kesehatanku, pendidikanku, dan ekonomiku. Aku diberkati dengan mudah dan limpah untuk memberkati banyak orang. 10. Tuhan akan membawa hidupku tetap naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Deklarasi ini kami perkatakan dengan kekuatan iman dan kedaulatan Tuhan jadi nyata. Amin. Saya persilakan jemaat bisa duduk kembali. Informasi yang pertama, ibadah raya onset minggu depan tanggal 13 Oktober 2024 akan diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Pratama Yohan Emmanuel Prayitno. Bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onset ini, dapat mengikuti ibadah secara online pada sore pukul 17 di channel YouTube GPI Semarang Indah. Kami mengingatkan kepada Bapak Ibu Panitia Natal tahun 2024 dan tahun baru 2025 yang tadi telah dilantik. Setelah ibadah raya ini akan diadakan rapat panitia Natal dan Tahun Baru bertempat di Aula Gedung Philadelphia. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih dan persepuluhannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu akan pulang. Sebelum pulang kita akan menerima berkat dari Tuhan. Saya mengundang untuk Bapak Ibu dapat bangkit berdiri bersama-sama dan nanti Pendeta Madya Samuel akan memberikan doa berkat bagi kita semua. Sebelum kita akan menerima berkat, ada tambahan pengumuman dari Youth. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Halo. Kami dari Youth Philadelphia akan mengadakan Youth Spesial Sumpah Pemuda dengan tema Grace Covenant yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 pukul 5 sore di ruang aula Gedung Philadelphia atau ruang sekolah minggu. Acara ini akan dilayani oleh hambanya Mr. Didik Purwanto. Kami mengajak anak-anak muda dari kelas 6 SD sampai dengan kuliah untuk ikut serta dalam ibadah ini dengan dress code baju batik. Untuk informasi lebih lanjut dapat melihat pada Instagram kami, Youth Philadelphia Official. Mari bersama-sama kita memuji dan merasakan hadirat Tuhan bersama. See you and God bless you. Ya, mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita mau bersama-sama bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menerima doa berkat. Terima kasih Tuhan buat kebaikan bagi kami semua Tuhan. Hari ini kami boleh datang di rumah Tuhan untuk memuji, memuliakan dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan kami juga bersyukur buat firman yang boleh kami terima. Jadikan kami Tuhan para pendengar firman yang baik dan terlebih dari semuanya itu kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Sehingga setiap janji firman-Mu itu boleh nyata Tuhan jadikan di dalam kehidupan kami semua. Bapak yang dikasih Tuhan, pada akhir pada hari ini, mari angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan, pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkati engkau dengan kesehatan yang baik, diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu, karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan mengangkat wajah-Nya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Yesus yang kita kasih datang untuk kali yang kedua. Mari kita semua yang percaya terima berkat firman Tuhan, katakan bersama-sama dengan iman. Amin.